pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat pagi Pak, baik Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai belajar kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan berkah. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Arif. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Absensi dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak Pak, ada semua. Bagus sekali, pertahankan semangatnya. Nah, sebelum masuk ke materi baru, Bapak mau bertanya dulu. Pernah tidak kalian berusaha meyakinkan teman kalian agar mereka setuju dengan pendapatmu? Misalnya, saat memilih tempat kerja, kelompok, atau menu makan siang. Pernah Pak, saya sampai kasih tahu kalau tempat pemilihan saya itu sepi dan ada wifi gratisnya supaya mereka mau. Tepat sekali. Apa yang dilakukan oleh teman kalian tadi adalah bentuk menyampaikan argumen di kehidupan nyata. Hari ini kita akan belajar bagaimana menuangkan hal tersebut ke dalam bentuk tulisan yang terstruktur, yaitu teks argumentasi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian mampu menjelaskan pengertian, mengidentifikasi struktur, memahami kaidah kebahasaan, dan nantinya mampu menyusun teks argumentasi sederhana sendiri. Anak-anak, coba perhatikan gambar dan tulisan di layar proyek. Isu kita hari ini adalah penggunaan telepon genggam saat pembelajaran di kelas. Bapak mau tahu pendapat kalian apa penggunaan HP di kelas saat belajar ini perlu diperbolehkan atau justru dilarang? Siapa yang mau? Nah, siapa yang mau berpendapat? Saya Pak, menurut saya harusnya diperbolehkan Pak, karena kita bisa mencari materi atau informasi tambahan di internet dengan cepat. Kalau saya kurang setuju Pak. Kalau boleh membawa HP, nanti saat guru menjelaskan banyak siswa yang malah asik main game atau bukan media sosial. Wah, luar biasa. Dua berpendapat yang saling bertolak belakang, tapi sama memiliki alasan yang kuat. Nah, teks yang berisi pendapat atau gagasan kita yang dilengkapi dengan fakta dan bukti untuk meyakinkan orang lain seperti yang kalian lakukan tadi dinamakan teks argumentasi. Agar tulisan argumentasi kita logis dan rapi, ada 3 struktur untuk yang harus dipenuhi. Perhatikan. Itu berjalan-jalan. Apa aja kita pakai kertas dulu sampai kok dulu kan mahal gitu pindah. Ini nih rapi, ini itu perhatikan Pak. Ini dulu kan ada. Enggak ada. Bapak akan menjelaskan 3 struktur utama. Yang pertama, pernyataan pendapat teksis. Bagian itu aja mau HP, mau dulu terus. Baiklah, Bapak akan menjelaskan 3 Struktur utama. struktur. Baiklah. Kamera, action.
menjelaskan. Baiklah, Bapak akan menjelaskan tiga struktur utama. Nah, terdiri dijelaskan kok ke belakang kek, kok kemana kek. Yang penting harus sudah lampu merah. Baiklah, Bapak akan menjelaskan tiga struktur utama. Pernyataan pendapat tesis, bagaimana pembukaan yang berisi pendapat atau sikap kita terhadap masalah. Yang kedua, argumentasi, ini bagian tubuh teks, isi alasan, data atau fakta yang mendukung pendapat kita tadi agar pembaca percaya. Penegasan ulang, bagian penutup yang berisi kesimpulan untuk menegaskan kembali pendapat kita. Selain struktur teks ini biasanya memakai kata hubung, sebab, akibat, oleh karena itu, kalimat persuasif serta menyajikan fakta nyata. Sekarang mari kita buktikan struktur ini. Bapak akan membagi terdiri dari dua atau satu orang. Silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Bapak akan membagikan LKPD lembar kerja peserta di pula disebut tadi. Bapak akan membagikan LKPD. Baik, Bapak akan membagikan SKPD kepada kalian. Kau bagi kertas-kertasnya. Pelan-pelan. Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian. Membaca teks tersebut lalu diskusikan dan analisis dengan tesis argumentasi itu dan penegasan ulangnya. Bapak beri waktu dalam 5 menit sebelum selesai. Tugas kalian adalah membaca teks tersebut lalu diskusikan dan analisis di mana letak tesis argumentasi dan penegasan ulangnya. Bapak beri waktu 5 menit atau 10 menit. Baik, Pak. Kelompok 2, bagaimana ada kesulitan mencari kalimat argumentasi? Bagaimana semuanya bisa dipahami? Oh, nanti salah satu masih depan itu. Tadi kedua di depan atau di Oh, video awal. Video awal menulis. berhenti dulu. Jadi baca tuh enggak pakai kelompok-kelompok itu. Enggak usah. Enggak. Cukup nih. Jadi gimana? Bagaimana menurut kalian? Apakah kesulitan dalam ini? Kan ini begini. Dalam apa? Bagaimana pendapat kalian? Ada kesulitan mencari kalimat argumentasi. Nanti Raja nanti jawab ke sudah Pak, sudah ketemu. Baik, kelompok ini. Yang 3 orang itu kan kelompok ya. Siswa perwakilan itu Nanti Bapak akan pilih salah satu dari
Dah. Belum, jangan dulu. Belum Pak. Belum. Karena dari ini berbicara pada tugas negara ini. Tugas apa tuh? Sana Tugas apa? Aneh kan? Harus pakai foto Oh, kita nih. Sudah tahu. ini apa tuh? Kan kamu kan pakai foto kita kan? Nah, Tapi kalau kalian lagi, aduh, bapaknya dong. udah lah, Apa jangan yang jangan pasti? aja lah. Dan kirim tuh coba dia Ada Desa. ada bagi. Gua membagikan tugas akhir. Kan? Kapan itu kamu sah? Sama Oh, ini. enggak, berarti tidak bisa diselesaikan sekarang. Lihat kan ini, nanti penyimpanan tuh. Apik banget. Dari. Jadi kan Buku, makanya cuman kita. kita ngasih muka kita, foto, biodata pribadi, Ya, lepas itu kita bikin dari perlukan kita. dari panutan. Kapan kumpulnya? Hari ini? Juga. Iya. Nah, apa ambil dengan di kampung aku? Bapak udah ibu tugas ini ya. Ada kemarin dulu. Padahal sebenarnya tugas ini kan tanggal 15 kan terakhir kan? Nah, tapi kan dia tugas akhir banyak loh. Makanya terus. Bukan tugas dia aja yang banyak cok, tugas yang banyak. Dari, oke deh. Apa ya? Jadi. Dari. Bagaimana? Ayo, 1, 2, 3. Bagaimana ada kesulitan mencari kalimat argumentasi? Sudah Pak. Bagian paragraf 2 yang ada kalimat pelajar yang disiplin cenderung memiliki prestasi yang lebih baik. Itu argumennya kan Pak? Ya, benar sekali. Lanjut dengan mencari bukti pendukung di kalimat setelahnya ya. Waktu diskusi habis, mari kita dengarkan hasil analisis dari perwakilan. Satu orang silakan maju ke depan. Silakan Sarif, maju ke depan Sarif. Bentar, kau baca yang siswa tuh, siswa perwakilan kelompok 1 itu aku ganti cuma untuk ini perwakilan 1. Satu orang yang maju ke depan. Ini halo teman-teman, kami dari kelompok kami. Ini langsung. Oh ini aja nih. Halo teman-teman, kami Assalamualaikum mewakili. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya ini. Ya, kami mewakili. Saya ingin. Iya, saya ingin bahwa ini aja. Saya ingin mewakili semua teman-teman. Kita jadi. Berapa persen deh pakai kulit tadi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang kau pakai kami. Yang kita di Korea. Kami Iya dari lah, kelompok nanti 1. ini. Iya. Oke. Jangan pakai kami dari kelompok 1. Pokoknya Baik, silakan. Ya aku lah. Aku nak coba balik ni. 7% nih. 7%. Ya aku ni. Ulang ya. Ya aku. Ya. Bentar ulang ya. 1, 2, 3. Waktu diskusi habis, mari kita dengarkan hasil analisis dari perwakilan. Satu orang, silakan maju ke depan. Silakan Azra. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azra Novembriana. Di sini saya akan menyampaikan bahwa tesis berada di paragraf 1, argumentasi ada di paragraf yang menjelaskan dampak positif, disiplin terhadap prestasi dan penegasan ulang ada di paragraf ketiga yang diawali kata oleh. Karena itu, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ulang. Baik, terima kasih. Baik, Andra. Bisa kali kok. Baik, terima kasih. Silakan duduk di meja. Baik, terima kasih. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Silakan duduk, Azra. Nah, karena kalian sudah paham strukturnya, sekarang saat tantangan Ya, kok dia tidak tahu. ini apa nih? Dia KPD. tidak. Gak salah ya. Ini ya, nak.
kalian sudah paham strukturnya, sekarang saya akan pakai ini tulis aku buka dengan Udahlah, nggak usah itulah, baca aja. Kan tulis mau ini tak pribadi kan? Udah, bentar nanti kalian maju ke depan. nanti boleh anda Ya, ya. Aku boleh. ya. 1, 2, 3. Nah, karena kalian sudah paham strukturnya, sekarang saatnya tantangan individu. Silakan buka LKPD halaman berikutnya. Pada bagian tugas 2, tulislah sebuah teks argumentasi sederhana secara mandiri dengan tema manfaat membaca buku bagi pelajar. Ingat, ketentuannya minimal 3 paragraf, harus ada tesis, argumentasi, logis, dan penegasan ulang. Tulis dengan jujur dan kreatif ya. Ini boleh kusurutkan tuh di tadi kusurut 1, 2, 3 LKPD. tidur pagi. Apa ya? Tuh. Ya. Oke. Satu, dua, tiga. Baik anak-anak, silakan tugas mandirinya dikumpulkan di meja di depan. Nanti akan Bapak nilai berdasarkan kesesuaian isi, kelengkapan struktur dan ketepatan bahasanya. Terima kasih. Baik, ini nanti jawaban serentak. Oke. Enggak usah serentak lah, satu orang aja lah. Itu cepat. Sebelum kita mengakhiri kelas, mari kita simpulkan bersama apa itu teks argumentasi. Saya Pak. Oke. Teks yang berisi pendapat disertai alasan dan fakta untuk meyakinkan orang lain Pak. Strukturnya ada apa saja? Saya Pak, Oke. tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Hebat, kalian semua luar biasa. Biasa hari ini bagaimana pembelajaran hari ini, bagaimana yang menurut kalian paling seru? Seru pas debat masalah HP di awal tadi Pak. Alhamdulillah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar menyunting teks argumentasi agar biar bahasanya makin mantap. Jangan lupa untuk tetap membaca buku di rumah ya. Mari kita tutup kelas ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas semangatnya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya, NIM 2503010010. Saya akan menjelaskan refleksi saya. A. Proses penyusunan. Dalam penyusunan modul ajar RPP dan LKPD, teks argumentasi ini saya memilih materi teks argumentasi karena materi tersebut sangat dekat dengan kehidupan peserta didik dan dapat melatih kemampuan berpikir kritis serta menyampaikan pendapat secara logis. Saya menggunakan modul pembelajaran berbasis diskusi kelompok yang presentasi agar peserta didik lebih efektif dan memahami struktur serta kaidah kebahasaan teks argumentasi. Yang B, kelebihan. Saya berhasil menyusun perangkat pembelajaran yang sistematis mulai dari modul ajar RPP hingga LKPD. Tujuan pembelajaran telah disusun secara jelas dan berurutan. Selain itu,
Kegiatan pembelajaran sudah melibatkan peserta didik secara aktif melalui diskusi kelompok, analisis, teks presentasi, dan praktik menulis teks argumentasi. Rubrik penilaian juga lebih disusun untuk menilai kemampuan peserta didik secara objektif. Yang C, kelemahan. Saya menyadari masih terdapat beberapa kekurangan dalam perangkat pembelajaran yang saya susun, secara absensi, diakronik yang masih sederhana, langkah-langkah kegiatan inti yang belum dijelaskan secara rinci, serta penggunaan media pembelajaran yang masih terbatas. Selain itu, beberapa bagian penulis masih perlu diperbaiki agar lebih konsisten sesuai kaidah penulisan yang baik. Rencana perbaikan. Rencana perbaikan ke depannya saya akan memperbaiki kualitas asesmen diagnostik agar lebih spesifik dalam mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Saya juga akan memperjelas tahapan kegiatan belajar secara lebih operasional, menambahkan variasi media pembelajaran berbasis teknologi, serta meningkatkan kualitas LKPD agar lebih menarik dan menantang kemampuan berpikir peserta didik. Yang E, penutup. Penyusunan model ajar RPP dan LKPD ini memberikan pengalaman yang berharga bagi saya sebagai calon pendidik. Melalui tugas ini saya semakin memahami pentingnya perencanaan pembelajaran yang lebih baik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Saya berharap perangkat pembelajaran yang telah disusun dapat membantu peserta didik meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan menulis teks argumentasi. Saya akhiri, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terekam.